Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Catatan Sang Kiai seputar kajian tanya jawab, yaitu kajian-kajian Islam, baik sejarah Nabi ataupun kisah Nabi, dan juga tasawuf, dimana saat ini channel Catatan Sang Kiai akan memberikan kajian tentang kehidupan sahabat pada masa Nabi Muhammad, dalam konteks kehidupan baik pun perjuangannya. Jadi monggo Buya kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina wa maulana Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajih. Kita hidup atau dalam menjalani kehidupan di dunia ini, kita tidak boleh pernah melupakan sejarah atau tidak boleh lepas dari sejarah orang-orang terdahulu sebagai contoh. Karena sejarah itu pasti hanya ada dua, sejarah orang-orang baik dan satunya sejarah orang-orang yang jahat, zalim. Sehingga firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin." umpama. Jadi kita oleh Allah Subhanahu wa taala diperintah untuk selalu berjalan atau mencari tahu bagaimana sejarah orang-orang terdahulu. Bagaimana akhir kehidupan orang-orang zalim? Bagaimana akhir kehidupan orang-orang yang durhaka kepada Allah? Dan bagaimana pula tentunya akhir kehidupan orang-orang yang selalu memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita diperintah untuk selalu berkaca pada hal tersebut. Tema kita pada kali ini adalah sejarah seorang sahabat Nabi atau beberapa sahabat Nabi alaihissalatu wassalam radhiyallahu ta'ala anhum. Antara lain adalah seorang sahabat yang bernama Sa'id bin Amir al-Jumahi. Sa'id bin Amir al-Jumahi adalah awalnya seorang musyrik yang sangat menentang dengan Islam, sangat benci kepada Nabi, sangat benci kepada Islam, sangat membenci para sahabat Nabi, tapi akhirnya mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi orang yang sangat sebaliknya sangat mencinta Nabi, sangat ghirah, sangat cemburu kepada Islam, sangat bersikap tegas dalam memimpin umat Islam pada masanya pada saat itu. Sa'id bin Amir al-Jumahi suatu ketika, artinya awal Islamnya, suatu ketika beliau mendapat undangan dari tokoh-tokoh Quraisy, kufar Quraisy, sekitar tahun 3 Hijriah. Artinya Nabi hijrah ke Madinah sudah sekitar 3 tahun, dan setelah Perang Badar. Perang Badar itu tahun 2 Hijriah. Nah, setelah itu di sekitar tahun ketiga, orang yang bernama Sa'id bin Amir al-Jumahi mendapat undangan dari tokoh-tokoh Quraisy. Acaranya adalah eksekusi. Jadi eksekusi seorang muslim, sahabat Nabi alaihissalatu wassalam, yang berhasil ditangkap oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu dengan cara yang licik. Jadi, karena mereka kan selalu berusaha ingin membunuh para sahabat Nabi, dan Nabi pun ingin dibunuh, dan Islam akan diratakan, di bumi hanguskan. Tujuan mereka seperti itu. Pada saat itu Sa'id bin Amir mendapat undangan
untuk mengeksekusi salah seorang sahabat Nabi alaihi salatu wasallam radhiyallahu taala anhu di lapangan terbuka. Jadi kalau sekarang tempatnya di Tan'im, ada sebelah utara Masjidil Haram itu sekitar 2 atau 4 kilo, 3 atau sampai 4 kilo itu ada lapangan dulu, lapangan eksekusi. Nah, pada saat itu yang akan dieksekusi adalah sahabat bernama Hubaib ibnu Adi radhiyallahu taala anhu. Kata Sa'id bin Amir meriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Amir sendiri, saya pada saat itu hadir dan bertempat agak menjauh karena kebetulan walaupun beda keyakinan, saya dengan Hubaib itu kenal, sehingga ada perasaan tidak tega dari Sa'id bin Amir terhadap sahabat yang bernama Hubaib ibnu Adi yang akan dieksekusi, sehingga agak menjauh tempatnya itu. Tapi bagaimanapun dia adalah kafir juga, sehingga harus datang gitu. Nah, setelah beberapa saat kemudian datanglah Hubaib ibnu Adi dengan dibelenggu, diikat di atas satu kendaraan unta dan diturunkan di tengah-tengah lapangan itu. Akhirnya, ini riwayat Sa'id bin Amir, akhirnya Hubaib ibnu Adi meminta atau mengusulkan sesuatu pada para algojo, in syi'tum, jadi kalau kalian mau, biarkanlah saya sholat 2 rakaat. Mereka memberi izin. Silahkan, kata para algojo itu. Di samping di sana kan banyak masyarakat, anak-anak, wanita, kaum perempuan semua bertepuk tangan, bersorak gembira karena akan mengeksekusi seorang muslim. Akhirnya kata Sa'id bin Amir, dalam hati saya berkata, betapa indahnya salat atau pekerjaan yang dilakukan oleh Hubaib. Kenal betapa indahnya. Di salat 2 rakaat lillahi ta'ala. Kemudian setelah salat, Hubaib berkata kepada para algojo, wallahi, demi Allah, seandainya saya tidak takut dibilang takut mati, saya akan sholat selama-lamanya. Artinya betapa merasakan indahnya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya seandainya saya takut dituduh, tak karena takut dituduh, takut akan kematian, saya akan bersalat yang lama, akan melakukan salat yang lama. Kemudian setelah itu lalu dipampangkan di atas kayu salib dan mulai dari tangannya dipotong, satu tangan kanannya, tangan kirinya dipotong, terus lebih ke atas ke lengannya, terus lebih ke atas lagi. Orang-orang musyrik berkata, atuhibbu an yakuna Muhammadun makanaka wa anta aminal aminin. Wahai Hubaib, apakah kamu mau, apakah Anda suka seandainya sekarang saya Muhammad datangkan dan saya letakkan di tempat Anda dan Anda selamat, Anda tidak kami bunuh? Ini jawaban Hubaib yang sungguh menggetarkan hati, menggetarkan keberanian mereka. Hubaib menjawab, wallahi summa wallahi, katanya, la arda an akuna aminan fi ahli wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tusyaku bi syaukatin. Demi Allah, diulang, demi Allah, saya tidak rela, saya
jiwa raga saya tidak rela kalau saya hidup dalam keadaan tenang bersama keluarga, sementara Rasulullah SAW tertusuk sedikit saja dari duri. Apalagi mau dibunuh. Teruskan saja, silakan saya bunuh. Kemudian sudah mulai dipanah, dilepaskan anak panah. Sambil pada saat itu, kata hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Amir tadi, dengan sisa-sisa tangannya Hubayb bin Adi mengangkat dan menengadah sambil berdoa kepada Allah, memohon, Allahumma ahsihim adada waqtulhum badada wa la tuqadir minhum ahada. Itu doa hadis sahih. Allahumma ahsihim adada, ya Allah lengkapilah jumlah mereka semua lengkap, jangan tertinggal satu, kata Hubayb. Waqtulhum badada, bunuhlah mereka semua. Wala tughadir minhum ahada, dan jangan engkau tinggalkan seorang pun, bunuh semua. Ini doa seorang yang mazlum, Hubayb bin Adi radhiyallahu taala anhu wa arda. Terus pada akhirnya menghembuskan nafas yang terakhir setelah beberapa saat dari doa tersebut. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Sa'id bin Amir sendiri. Akhirnya ya pulanglah mereka, sudah terlupakan semua. Tinggal seorang Sa'id bin Amir. Jadi mulai dari wajahnya, wajah Hubayb bin Adi selalu terbayang oleh Sa'id bin Amir. Pada saat itu dalam keadaan musyrik, kafir. Wajahnya terbayang, suaranya terdengar di kuping, terutama suara doanya. Apa yang ditakuti Sa'id bin Amir? Saya merasa takut, katanya, kalau saya nanti kena adab dari Allah juga, sesuai dengan apa yang dimohonkan atau doa dari Hubayb bin Adi. Itu saya ketakutan, terus berjalan itu Sa'id bin Amir itu. Lari, seakan-akan ada yang mengejar. Artinya ikut berdosa, serasa ikut berdosa, seakan-akan dia yang membunuh. Dan berdosanya lagi, kata saya kenapa saya tidak membantu? Tidak mungkin yang dia kafir. Jadi itu merasa berdosa, sehingga pada akhirnya beberapa hari kemudian, tanpa banyak berpikir, Sa'id bin Amir langsung pergi berangkat ke Madinah. Meninggalkan kesyirikan, meninggalkan hijrah, meninggalkan kekufuran, meninggalkan orang-orang yang kafir, meninggalkan hartanya, semua ditinggalkan, dan pergilah menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung beliau menghadap Rasulullah dan menyatakan masuk Islam.